Itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Direktur Mayapada Hospital yakni Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei atas kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Terkait kasus tersebut, Grace Tahir tak merespon pertanyaan awak media saat berada di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan. Kala itu anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Selain itu, saat ditanya perihal sejak kapan mengenal Rafael Alun dan apakah terlibat jual beli rumah dengan ex-pejabat pajak tersebut, Grace Tahir juga sekedar bergeming. Seperti diketahui, penyidik KPK memeriksa Grace Tahir selama 3,5 jam, yakni sekira pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Lalu terkait materi pemeriksaan Grace Tahir belum dibeberkan oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri. Dilansir dari Kompas.com, menurut Ali Fikri terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael Alun. Diketahui sebelumnya Rafael Alun ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi. Tak berlangsung lama usai melakukan pengembangan kasus, ex-pejabat pajak tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Diketahui dari penerimaan gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat, Rafael Alun dicurigai membelanjakan dan menyamarkan asal-usul harta yang dimilikinya. Sosok Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir, kini tengah menjadi perbincangan lantaran terseret kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun. Ia adalah anak pemilik Mayapada Group dengan harta kekayaan mencapai 37,18 triliun rupiah. Atas kekayaan yang dimilikinya, keluarga Grace menduduki peringkat ke-16 orang terkaya di Indonesia.
Grace Tahir diperiksa KPK terkait kasus TPPU Rafael Alun pada Kamis 11 Mei 2023. Ia diperiksa di Gedung Merah Putih mulai dari pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunsumsel.com pada Jumat 12 Mei, ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan 37,18 triliun rupiah. Ayahnya sendiri merupakan konglomerat masuk daftar 50 orang kaya di Indonesia versi Forbes. Di tahun 2021, Dato Sri Tahir masuk peringkat ke-16 orang terkaya di tanah air. Keluarganya memiliki bisnis seperti perbankan, kesehatan, dan real estate. Sementara untuk Grace sendiri menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sementara Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan anak dari Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group yang bergerak di bidang perbankan dan properti. Grace juga diketahui menikah dengan seorang pendiri BBX Group, Ronald Kumalaputra. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Rafael Alun Trisambodo mendapatkan uang lebih dari 90.000 dolar Amerika Serikat setara dengan 1,3 miliar rupiah. Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menuturkan diterimanya 90.000 dolar Amerika Serikat adalah bukti awal untuk menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Seusai pengembangan kasus ini, diketahui Rafael diduga mendapatkan uang lebih dari itu. Asep menuturkan, terkait kasus Rafael, KPK mengembangkan penyidikan dengan mencari bukti tindak pidana korupsi selain gratifikasi. Asep mengungkapkan, KPK terus mengembangkan kasus Rafael serupa dengan dugaan kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam kasus Lukas, mulanya hanya ditemukan bukti awal 1 miliar rupiah. Seusai dikembangkan, aset yang disita mencapai 200 miliar rupiah. Penetapan Rafael oleh KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi seusai menjalani pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Buntutnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan oleh KPK ini seusai ditemukan bukti yang cukup bahwa ex-pejabat pajak itu diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Sedangkan Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Eka Dana. Ketua KPK Firly Bahuri menuturkan, gratifikasi itu diterima Rafael ketika sedang menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat.
Direktur Mayapada Hospital yakni Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei atas kasus yang menjerat Rafael Aluntri Sambodo. Terkait kasus tersebut, Grace Tahir tak merespon pertanyaan awak media saat berada di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan. Kala itu anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Selain itu, saat ditanya perihal sejak kapan mengenal Rafael Alun dan apakah terlibat jual beli rumah dengan ex-pejabat pajak tersebut, Grace Tahir juga sekedar bergeming. Seperti diketahui, penyidik KPK memeriksa Grace Tahir selama 3,5 jam, yakni sekira pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Lalu terkait materi pemeriksaan Grace Tahir belum dibeberkan oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Dilansir dari Kompas.com, menurut Ali Fikri terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja. Namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael Alun. Diketahui sebelumnya Rafael Alun ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi. Tak berlangsung lama usai melakukan pengembangan kasus, ex-pejabat pajak tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Diketahui dari penerimaan gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat, Rafael Alun dicurigai membelanjakan dan menyamarkan asal-usul harta yang dimilikinya. Sosok Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir, kini tengah menjadi perbincangan lantaran terseret kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun. Ia adalah anak pemilik Mayapada Group dengan harta kekayaan mencapai 37,18 triliun rupiah. Atas kekayaan yang dimilikinya, keluarga Grace menduduki peringkat ke-16 orang terkaya di Indonesia. Grace Tahir diperiksa KPK terkait kasus TPPU Rafael Alun pada Kamis 11 Mei 2023. Ia diperiksa di Gedung Merah Putih mulai dari pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribun-sumsel.com pada Jumat 12 Mei, ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan 37,18 triliun rupiah. Ayahnya sendiri merupakan konglomerat masuk daftar 50 orang kaya di Indonesia versi Forbes. Di tahun 2021, Dato Sri Tahir masuk peringkat ke-16 orang terkaya di tanah air. Keluarganya memiliki bisnis seperti perbankan, kesehatan, dan real estate. Sementara untuk Grace sendiri menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sementara Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan anak dari Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group yang bergerak di bidang perbankan dan properti. Grace juga diketahui menikah dengan seorang pendiri BBX Group, Ronald Kumalaputra. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Rafael Aluntri Sambodo mendapatkan uang lebih dari $90.000 Amerika Serikat setara dengan 1,3 miliar rupiah. Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menuturkan diterimanya $90.000 Amerika Serikat adalah bukti awal untuk menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Seusai pengembangan kasus ini, diketahui Rafael diduga mendapatkan uang lebih dari itu. Asep menuturkan, terkait kasus Rafael, KPK mengembangkan penyidikan dengan mencari bukti tindak pidana korupsi selain gratifikasi. Asep mengungkapkan, KPK terus mengembangkan kasus Rafael serupa dengan dugaan kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam kasus Lukas, mulanya hanya ditemukan bukti awal 1 miliar rupiah. Seusai dikembangkan, aset yang disita mencapai 200 miliar rupiah. Penetapan Rafael oleh KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi seusai menjalani pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Buntutnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan oleh KPK ini seusai ditemukan bukti yang cukup bahwa ex-pejabat pajak itu diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Sedangkan Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Eka Dana. Ketua KPK Firly Bahuri menuturkan, gratifikasi itu diterima Rafael ketika sedang menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir pemilik Maya Pada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Maya Pada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai Direktur Maya Pada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Eka Dana. Grace Tahir, putri satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael.
Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Direktur Mayapada Hospital yakni Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei atas kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Terkait kasus tersebut, Grace Tahir tak merespon pertanyaan awak media saat berada di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan. Kala itu anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Selain itu, saat ditanya perihal sejak kapan mengenal Rafael Alun dan apakah terlibat jual beli rumah dengan ex-pejabat pajak tersebut, Grace Tahir juga sekedar bergeming. Seperti diketahui, penyidik KPK memeriksa Grace Tahir selama 3,5 jam, yakni sekira pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Lalu terkait materi pemeriksaan Grace Tahir belum dibeberkan oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Dilansir dari Kompas.com, menurut Ali Fikri terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael Alun. Diketahui sebelumnya Rafael Alun ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi. Tak berlangsung lama usai melakukan pengembangan kasus, ex-pejabat pajak tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Diketahui dari penerimaan gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat, Rafael Alun dicurigai membelanjakan dan menyamarkan asal-usul harta yang dimilikinya. Sosok Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir, kini tengah menjadi perbincangan lantaran terseret kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun. Ia adalah anak pemilik Mayapada Group dengan harta kekayaan mencapai 37,18 triliun rupiah. Atas kekayaan yang dimilikinya, keluarga Grace menduduki peringkat ke-16 orang terkaya di Indonesia.
Grace Tahir diperiksa KPK terkait kasus TPPU Rafael Alun pada Kamis 11 Mei 2023. Ia diperiksa di Gedung Merah Putih mulai dari pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribun-sumsel.com pada Jumat 12 Mei, ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan 37,18 triliun rupiah. Ayahnya sendiri merupakan konglomerat masuk daftar 50 orang kaya di Indonesia versi Forbes. Di tahun 2021, Dato Sri Tahir masuk peringkat ke-16 orang terkaya di tanah air. Keluarganya memiliki bisnis seperti perbankan, kesehatan, dan real estate. Sementara untuk Grace sendiri menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sementara Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan anak dari Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group yang bergerak di bidang perbankan dan properti. Grace juga diketahui menikah dengan seorang pendiri BBX Group, Ronald Kumalaputra. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Rafael Alun Trisambodo mendapatkan uang lebih dari 90.000 dolar Amerika Serikat setara dengan 1,3 miliar rupiah. Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menuturkan diterimanya 90.000 dolar Amerika Serikat adalah bukti awal untuk menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Seusai pengembangan kasus ini, diketahui Rafael diduga mendapatkan uang lebih dari itu. Asep menuturkan, terkait kasus Rafael, KPK mengembangkan penyidikan dengan mencari bukti tindak pidana korupsi selain gratifikasi. Asep mengungkapkan, KPK terus mengembangkan kasus Rafael serupa dengan dugaan kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam kasus Lukas, mulanya hanya ditemukan bukti awal 1 miliar rupiah. Seusai dikembangkan, aset yang disita mencapai 200 miliar rupiah. Penetapan Rafael oleh KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi seusai menjalani pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Buntutnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan oleh KPK ini seusai ditemukan bukti yang cukup bahwa eks-pejabat pajak itu diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Sedangkan Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Eka Dana. Ketua KPK Firly Bahuri menuturkan, gratifikasi itu diterima Rafael ketika sedang menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat.
Direktur Mayapada Hospital yakni Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei atas kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Terkait kasus tersebut, Grace Tahir tak merespon pertanyaan awak media saat berada di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan. Kala itu anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Selain itu, saat ditanya perihal sejak kapan mengenal Rafael Alun dan apakah terlibat jual beli rumah dengan ex-pejabat pajak tersebut, Grace Tahir juga sekedar bergeming. Seperti diketahui, penyidik KPK memeriksa Grace Tahir selama 3,5 jam, yakni sekira pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Lalu terkait materi pemeriksaan Grace Tahir belum dibeberkan oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Dilansir dari Kompas.com, menurut Ali Fikri terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael Alun. Diketahui sebelumnya Rafael Alun ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi. Tak berlangsung lama usai melakukan pengembangan kasus, ex-pejabat pajak tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Diketahui dari penerimaan gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat, Rafael Alun dicurigai membelanjakan dan menyamarkan asal-usul harta yang dimilikinya. Sosok Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir, kini tengah menjadi perbincangan lantaran terseret kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun. Ia adalah anak pemilik Mayapada Group dengan harta kekayaan mencapai 37,18 triliun rupiah. Atas kekayaan yang dimilikinya, keluarga Grace menduduki peringkat ke-16 orang terkaya di Indonesia. Grace Tahir diperiksa KPK terkait kasus TPPU Rafael Alun pada Kamis 11 Mei 2023. Ia diperiksa di Gedung Merah Putih mulai dari pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunsumsel.com pada Jumat 12 Mei, ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan 37,18 triliun rupiah. Ayahnya sendiri merupakan konglomerat masuk daftar 50 orang kaya di Indonesia versi Forbes. Di tahun 2021, Dato Sri Tahir masuk peringkat ke-16 orang terkaya di tanah air. Keluarganya memiliki bisnis seperti perbankan, kesehatan, dan real estate. Sementara untuk Grace sendiri menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun 2 perusahaan rintisan yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sementara Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan anak dari Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group yang bergerak di bidang perbankan dan properti. Grace juga diketahui menikah dengan seorang pendiri BBX Group, Ronald Kumalaputra. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Rafael Alun Trisambodo mendapatkan uang lebih dari $90.000 Amerika Serikat setara dengan 1,3 miliar rupiah. Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menuturkan diterimanya $90.000 Amerika Serikat adalah bukti awal untuk menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Seusai pengembangan kasus ini, diketahui Rafael diduga mendapatkan uang lebih dari itu. Asep menuturkan, terkait kasus Rafael, KPK mengembangkan penyidikan dengan mencari bukti tindak pidana korupsi selain gratifikasi. Asep mengungkapkan, KPK terus mengembangkan kasus Rafael serupa dengan dugaan kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam kasus Lukas, mulanya hanya ditemukan bukti awal 1 miliar rupiah. Seusai dikembangkan, aset yang disita mencapai 200 miliar rupiah. Penetapan Rafael oleh KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi seusai menjalani pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Buntutnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan oleh KPK ini seusai ditemukan bukti yang cukup bahwa ex-pejabat pajak itu diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Sedangkan Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Eka Dana. Ketua KPK Firly Bahuri menuturkan, gratifikasi itu diterima Rafael ketika sedang menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai Direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Eka Dana. Grace Tahir, putri satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael.
Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, Rafael mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Sementara terkait alasan pemanggilan anak konglomerat itu, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Grace. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut apakah masih berhubungan dengan tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti rasuah akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui bahwa Grace Tahir berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri Mayapada Group. Dato memiliki bisnis meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan, hingga retail. Sementara itu, Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi. Meski begitu, Grace juga menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan, yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sosok Dato Sri Tahir adalah pria berusia 70 tahun yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dato Sri Tahir adalah pemilik Mayapada Group. Dikutip dari mayapadagroup.com, Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir. Mayapada Group bergerak di lini bisnis jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan, dan energi. Sebelumnya diberitakan putri konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo adalah ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan Grace menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Menurut keterangan Ali, pewaris Lipo Group itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Direktur Mayapada Hospital yakni Grace Dewi Riyadi alias Grace Tahir menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 11 Mei atas kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Terkait kasus tersebut, Grace Tahir tak merespon pertanyaan awak media saat berada di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan. Kala itu anak kedua dari Dato Sri Tahir tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Selain itu, saat ditanya perihal sejak kapan mengenal Rafael Alun dan apakah terlibat jual beli rumah dengan ex-pejabat pajak tersebut, Grace Tahir juga sekedar bergeming. Seperti diketahui, penyidik KPK memeriksa Grace Tahir selama 3,5 jam, yakni sekira pukul 10 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Grace Tahir baru turun ke lobi usai diperiksa di lantai 2 Gedung Merah Putih. Lalu terkait materi pemeriksaan Grace Tahir belum dibeberkan oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Dilansir dari Kompas.com, menurut Ali Fikri terkait kasus yang menjerat Rafael Alun, lembaga anti rasuah tak hanya memeriksa Grace Tahir saja, namun tim penyidik KPK turut memeriksa pensiunan Imam Pamuji dan pihak swasta yakni Albertus Katu serta Timothy William sebagai saksi tersangka Rafael Alun. Diketahui sebelumnya Rafael Alun ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi. Tak berlangsung lama usai melakukan pengembangan kasus, ex-pejabat pajak tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Diketahui dari penerimaan gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat, Rafael Alun dicurigai membelanjakan dan menyamarkan asal-usul harta yang dimilikinya. Sosok Grace Tahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir, kini tengah menjadi perbincangan lantaran terseret kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun. Ia adalah anak pemilik Mayapada Group dengan harta kekayaan mencapai 37,18 triliun rupiah. Atas kekayaan yang dimilikinya, keluarga Grace menduduki peringkat ke-16 orang terkaya di Indonesia.
Grace Tahir diperiksa KPK terkait kasus TPPU Rafael Alun pada Kamis 11 Mei 2023. Ia diperiksa di Gedung Merah Putih mulai dari pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Sumsel.com pada Jumat 12 Mei, ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan 37,18 triliun rupiah. Ayahnya sendiri merupakan konglomerat masuk daftar 50 orang kaya di Indonesia versi Forbes. Di tahun 2021, Dato Sri Tahir masuk peringkat ke-16 orang terkaya di tanah air. Keluarganya memiliki bisnis seperti perbankan, kesehatan, dan real estate. Sementara untuk Grace sendiri menjadi direktur di Mayapada Hospital yang didirikan pada 1 Juni 2008. Ia juga menjadi komisaris utama Maha Properti Indonesia sekaligus direktur Philips Indonesia. Wanita berusia 45 tahun itu juga menemukan dan membangun dua perusahaan rintisan yakni Dokter.id dan Medico. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan yang mengandalkan teknologi termutakhir seperti cloud system. Sementara Ibu Grace, Rosi Riyadi, merupakan anak dari Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group yang bergerak di bidang perbankan dan properti. Grace juga diketahui menikah dengan seorang pendiri BBX Group, Ronald Kumalaputra. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Rafael Alun Trisambodo mendapatkan uang lebih dari 90.000 dolar Amerika Serikat setara dengan 1,3 miliar rupiah. Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menuturkan diterimanya 90.000 dolar Amerika Serikat adalah bukti awal untuk menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Seusai pengembangan kasus ini, diketahui Rafael diduga mendapatkan uang lebih dari itu. Asep menuturkan, terkait kasus Rafael, KPK mengembangkan penyidikan dengan mencari bukti tindak pidana korupsi selain gratifikasi. Asep mengungkapkan, KPK terus mengembangkan kasus Rafael serupa dengan dugaan kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam kasus Lukas, mulanya hanya ditemukan bukti awal 1 miliar rupiah. Seusai dikembangkan, aset yang disita mencapai 200 miliar rupiah. Penetapan Rafael oleh KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi seusai menjalani pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Buntutnya, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan oleh KPK ini seusai ditemukan bukti yang cukup bahwa ex-pejabat pajak itu diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Sedangkan Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Eka Dana. Ketua KPK Firly Bahuri menuturkan, gratifikasi itu diterima Rafael ketika sedang menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Grace Tahir, putri dari Dato Sri Tahir, pemilik Mayapada Group, ikut terseret dalam kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Rafael Alun. Anak konglomerat itu pun turut diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Merah Putih. Kabar pemeriksaan Grace Tahir dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyebut Grace menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Kamis 11 Mei sejak pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa Grace merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosi Riyadi. Ayah Grace, Dato Sri Tahir, merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki kekayaan bersih mencapai 62,7 triliun rupiah. Sementara Ibu Grace merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi. Kini Grace juga ikut adil dalam beberapa bisnis ayahnya dengan menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital yang berdiri sejak 1 Juni 2008. Meski begitu, Grace memiliki perusahaan sendiri yang bergelut di dunia kesehatan bernama Medico.id yang berdiri sejak 2015. Ia pun menjabat sebagai co-founder hingga saat ini. Selain berbisnis, Grace juga memiliki kanal YouTube dengan subscriber mencapai 148.000. Kini ia pun harus turut diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Rafael Alun. Selesai diperiksa KPK pada Kamis 11 Mei, Grace hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengidentifikasi 3 perusahaan konsultan pajak milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ketiga perusahaan itu akan diproses hukum jika KPK menemukan tindak pidana korupsi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 12 Mei, Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ia menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi perusahaan milik Rafael yang berjumlah 3. Kendati begitu, KPK belum merinci secara terang tentang perusahaan ini. Asep mengaku bakal memeriksa apakah perusahaan konsultan pajak tersebut masih beroperasi. Menurutnya, perusahaan konsultan pajak Rafael bisa saja menjadi tersangka. Hal ini karena subjek hukum bukan hanya perorangan, melainkan juga badan hukum. KPK akan memproses penindakan terhadap ketiga perusahaan Rafael. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, perusahaan itu akan diproses hukum. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan pihaknya juga telah mengidentifikasi konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael. Nomine sendiri merupakan modus untuk pelaku TPPU menyamarkan harta kekayaannya. Pelaku melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Grace Tahir Putri, satu di antara orang terkaya di Indonesia, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadikan Rafael Alun sebagai tersangka. KPK pun memeriksa asal-usul aliran dana yang diterima Grace dari Rafael. Putri dari konglomerat Dato Sri Tahir itu diperiksa oleh KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Kabar terkait pemeriksaan Grace itu pun dikonfirmasi oleh PLT Deputi Penindakan